Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Ustazah akan membawakan sirah tentang negeri yang subur, yaitu negeri Syam. Syam atau Bilad Asyam. Demikian nama negeri yang ramai menjadi perdagangan Arab. Suriah merupakan salah satu bagian dari negeri Syam selain Lebanon, Palestina, dan Yordania. Nah, kalian tahu kenapa disebut dengan nama Syam? Nah, nama Syam sendiri disebut-sebut mengacu pada salah satu nama putra Nabi Nuh yang selamat dari musibah banjir. Di Syam sendiri banyak nabi lahir di negeri ini. Dari Syam pula lahir bangsa Semit yang melahirkan agama Ibrahimiyah, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tidak seperti negeri Arab lain yang dikelilingi gurun pasir. Nah, di tanah Syam jauh lebih subur dan banyak meninggalkan peradaban manusia. Kontak pertama Nabi dengan negeri Syam terjadi saat Rasulullah masih berusia remaja. Dalam Sirah Nabawiyah menyebutkan saat itu usia Nabi baru sekitar 12 tahun. Dia turut serta dalam perjalanan perdagangan bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada perjalanan inilah terjadi sebuah pertemuan Nabi dengan rahib Nasrani yang mengenalinya sebagai bakalan utusan Allah terakhir. Kisah pertemuan tersebut sangat terkenal mengingat inilah kali pertama orang lain melihat sisi kenabian Muhammad meski dia baru diutus hampir 30 tahun setelahnya. Nah, Soli dan Solihah, sekarang kita akan menyaksikan sirah perjalanan Nabi ke negeri Syam. Sekarang selamat menyaksikan. Siapa yang mau menyimak sirah? Duduknya bagaimana? Teman-teman, Rasulullah mulai berdagang. Suku Quraisy adalah suku yang pandai berdagang, teman-teman. Di antara mereka terdapat seorang perempuan yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ini seorang pedagang besar dan memiliki kedudukan yang tinggi, teman-teman. Jadi dipandang sama masyarakat. Khadijah biasanya memberikan upah dan gaji kepada para lelaki untuk membawa barang dagangannya. Ketika dia mendengar sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo teman-teman dijawab ya. Kalau Bu Dede bilang sallallahu, teman-teman jawab sallallahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejujurannya dan amanahnya, dia menawarkan untuk berdagang ke negeri Syam. Dan dia memberikan gaji yang lebih banyak dari yang pernah dia berikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerima penawaran Khadijah radhiyallahu anha tersebut. Pada usia 25 tahun, mulailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Beliau berdagang ke negeri Syam dari modal usaha yang diberikan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam ditemani oleh pembantu Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Maisarah. Siapa teman-teman? Maisarah, pembantunya Khadijah. Beliau berhasil mendapatkan keuntungan yang besar, teman-teman, yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Kemudian beliau kembali pulang ke Mekah dan menyerahkan keuntungan itu dari perdagangan tersebut semuanya diserahkan kepada Khadijah, Masya Allah. Karena hal itu, Khadijah radhiyallahu anha sangat mengagumi sifat dan amanah, kejujuran, dan kecerdasan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maisarah yang menemani perjalanan itu menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang dia lihat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang mulia dan jauh dari sifat-sifat buruk dan tercela.
Maisarah juga menceritakan kejadian-kejadian luar biasa dalam perjalanan dagangnya. Nih ada kejadian luar biasa teman-teman. Di antara kejadian-kejadian itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Busra. Busra teman-teman, Bushra, yang berada di negeri Syam. Beliau beristirahat di bawah pohon. Datanglah seorang pendeta yang berkata, "Tidaklah beristirahat di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Lalu pendeta itu bertanya kepada Maisarah, apakah di kedua matanya terdapat sedikit warna merah? Maisarah berkata, benar gitu. Pendeta itu berkata, jangan kamu tinggalkan dia seorang nabi dan dia nabi terakhir. Kemudian pendeta itu masuk ke rumahnya untuk menyiapkan makanan. Lalu pendeta itu kembali menemui rombongan itu. Sedang Rasulullah SAW berada di atas pengembala unta. Ia meminta mereka untuk memanggilnya. Maka Rasulullah pun datang teman-teman, dengan ada awan yang memayunginya. Pendeta itu berkata, lihatlah, ia diikuti oleh awan di atasnya. Beliau tiba, rombongan itu mendahului beliau duduk di bawah Rasulullah SAW pun pindah tempat duduknya, dan awan tersebut yang memayungi Rasulullah ikutan pindah teman-teman. Sampai pendeta itu berkata, lihatlah awan itu beralih pergi padanya gitu. Setelah pendeta mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad bin Abdullah, ia meminta kepada paman beliau, Abu Thalib, untuk membawanya pulang ke Mekah dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, karena orang-orang Romawi akan membunuhnya jika mengetahui keberadaan Muhammad Rasulullah dengan tanda-tanda kenabiannya. Maisarah juga melihat dua malaikat yang menaungi beliau di saat matahari sedang panas-panasnya. Diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW menawarkan barang dagangannya kepada seorang, orang itu berkata kepada beliau, bersumpahlah atas nama Lata dan Uzza. Rasulullah SAW berkata, aku tidak pernah bersumpah atas nama berhala itu sekalipun, dan jika aku melewatinya, aku akan memalingkan mukaku darinya. Setelah Khadijah radhiyallahu anha mendengar cerita-cerita itu, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, dia pergi ke putra pamannya Waraqah bin Naufal. Siapa teman-teman? Waraqah bin Naufal. Lalu menceritakan kepada Waraqah bin Naufal semua kejadian-kejadian yang tadi diceritakan oleh Maisarah. Waraqah berkata, jika ini benar wahai Khadijah, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi dari umat ini, dan aku telah mengetahui bahwa umat ini mempunyai seorang nabi yang ditunggu. Inilah waktunya. Nah teman-teman, cerita tentang Rasulullah berdagang sudah selesai kita simak teman-teman. Bu Dede dan Bu Lina mengucapkan jazakumullahu khairan. Teman-teman silahkan mengerjakan kuis. Ada kuisnya loh. Nanti yang bisa menebak semuanya nilainya 4. Yang dibantu sama Umi nilainya 3. Kalau yang bisa sendiri nilainya 4. Ya teman-teman ya. Kalau yang tidak mengerjakan kuis 1 teman-teman nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.